Syifa Putri dengan NIM 2011-7020 dari Prodi PGSD. Di sini saya ingin menjelaskan tentang motivasi belajar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan UTS mata kuliah strategi pembelajaran. Motivasi belajar terbagi dari pengertian, tujuan, sifat-sifat motivasi, jenis-jenis motivasi, manfaat motivasi, faktor-faktor yang menurunkan motivasi belajar pada anak, dan yang terakhir cara meningkatkan motivasi belajar pada anak. Motivasi belajar adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk melakukan sesuatu hingga mencapai hasil atau tujuan tertentu dari orang sekitar. Motivasi belajar itu untuk menggerakkan, memacu para siswa agar dapat timbul keinginan dan kemauan untuk meningkatkan prestasi belajar hingga tercapai tujuan. Adapun tujuan motivasi belajar antara lain membuat siswa semangat belajar, minimalisir rasa jenuh, membantu siswa dalam menemukan tujuan, menumbuhkan sikap optimisme siswa menjadi eksploratif, dan mengajarkan siswa agar tidak mudah menyerah. Juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu dorongan agar peserta didik melakukan kegiatan belajar maksud mencapai tujuan, tapi itu di dalam dirinya sendiri, jadi tanpa ada dorongan dari orang lain, dari luar. Kayak contohnya misalnya ada anak suka sama satu pelajaran, pasti dia tanpa disuruh dia udah mau belajar karena dia suka sama pelajaran itu. Sedangkan kalau motivasi ekstrinsik itu motivasi dari luar, kayak faktor mendukungnya itu tuh orang tua, guru gitu. Kayak contohnya tuh kayak guru memberikan pujian, memberikan nilai bagus sama siswa itu gitu. Terus kalau dari orang tua misalnya kayak kalau kamu belajar ini dapat nilainya bagus, nanti mama kasih hadiah. Itu contoh dorongan dari luar. Jadi dia makin termotivasi, kayak kalau nilai aku bagus pasti nanti dapat hadiah dari mama atau dapat nilainya bagus. Jadi bisa dipuji sama guru, sama teman-teman yang lain. Belajar dibagi menjadi dua sifat, yaitu motivasi primer dan motivasi sekunder. Kalau motivasi primer itu umumnya berasal dari segi biologis dan jasmani seseorang, kayak termasuk memelihara kesehatan, makan, minum, istirahat, dan mempertahankan diri. Kalau misalkan motivasi sekunder itu motivasi yang dipelajari. Motivasi sekunder juga memiliki peran penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Motivasi belajar yaitu motivasi sebagai pendorong perbuatan, motivasi sebagai penggerak perbuatan, dan motivasi sebagai pengarah perbuatan. Mengaruhi menurunnya motivasi belajar pada anak yaitu kehilangan harga diri, ketidaknyamanan fisik, kurangnya metode belajar, frustasi, teguran yang tidak dimengerti, menguji yang belum pernah dipelajari, dan materi terlalu. Cara meningkatkan motivasi belajar pada anak yaitu belajar sambil bermain, belajar sambil berkreasi, belajar sambil berkarya, melatih kreativitas, memberikan apresiasi, dan menambah metode pembelajaran yang aktif dan kreatif. Yang bisa saya sampaikan dalam materi motivasi belajar ini, mungkin kalau misalnya ada yang kurang atau salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya.